Anies ditinggal buzzernya. Drama dihalangi tes web dibongkar. Mimpi jadi presiden buyar. Ditulis oleh Ronindo. Anies kena batunya. Pendukung setianya lama-lama bakal enek juga karena saban hari atau saban jam disuguhi pengibulan berseri tanpa henti. Telenovela berseri atau drama Korea masih mending, kendati fiksi loh. Masih ada bagus-bagusnya. Masih bisa cuci mata melihat aktor dan artis yang bening bukan? Ayo jujur aja. Tapi di DKI ini benar-benar mengerikan dan horornya melebihi horor film Sundel Bolong atau Friday the 13th. Masih mending gubernur ada tampang kerennya, sudah nggak keren. Cerewetnya dan janji palsunya ngalahin tukang jual obat dan sales panci, plus memakai modus agama dan memainkan politik dengan para kelompok yang malah jadi penelikung NKRI. Makin seram dan horor yang amat mengerikan di DKI itu karena korbannya adalah rakyat kecil yang dibohongi tiada henti. Sudah dibohongi soal janji rumah DP 0 yang ternyata 0 besar. Dilanjutkan dengan obral kebohongan masif saat banjir sampai akhir tahun 2019. Lalu berlanjut banjir berderet di tahun ini. Bukti janji atasi banjir 0 besar. Puncak pameran kebohongan itu tak hanya secara nasional tapi juga diekspor ke luar negeri sampai Australia. Drama untuk menunjukkan dirinya yang seolah terdepan dalam mengatasi pandemi corona ini sangat menjijikan dan memalukan. Oplaknya, drama pengibulan itu sudah dipertunjukkan di depan si Najwa, Dedi C, si pendeta Gilbert, Lumoindong, plus sama Ustadz Hakim, semuanya kena bohong telak dan mereka sendiri mendukung penuh aksi pengibulan Anies. Mereka pun pernah mengingatkan janji Anies yang palsu atau mengoreksinya. Artinya mereka sudah ada dalam gerbong Anies dan keberpihakan mereka itu menjadi aset dan modal Anies untuk menunggangi onta, kursi dalam impian menjadi presiden. Segala upaya Anies ini seakan berjalan mulus. Drama kisruh 3 menteri menjadi amunisi untuk memainkan peran sebagai korban atau pihak yang seolah dizolimi. Padahal sudah terbaca semua yang dilakukannya itu memang hanyalah upaya untuk menutupi ketidakbecusannya yang hanya bermodal bibir atau mulut manis penuh janji amis. Syukurlah Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Akhirnya ada penulis militan pembela Anies yang membuat efek kejut dan getar dan ikut merontokkan kekuatan Anies. Anies selama ini disokong salah satunya oleh narasi si Zheng Weijian yang selain punya modal menulis yang mumpuni, dia juga didukung massa atau follower yang banyak. Tahu sendiri kan massa pendukung Anies di medsos sangat militan. Tiba-tiba si Zheng Weijian yang kini memakai nama akun yang berbeda di medsos membuat gebrakan yang ikut membuyarkan mimpi indah dan fantasi surga Anies. Dalam sekejap dan tak pakai lama, si ZWJ langsung menguliti dan menelanjangi secara tuntas semua drama kebohongan Anies yang selama ini jadi andalan pencitraan basinya. ZWJ tanpa ampun membuat tulisan secara sadis dan menggoreng sampai gosong semua drama good bener sampai tak bersisa. Lewat tulisan terbaru dan epik ala si CSWJ, dia menghempaskan Anies sampai nyungsep ke kali hitam dalam tulisan berjudul Ricuh 3 Menteri by Zheng Weijian. Ciri khas nulisnya adalah sekali menulis maka dia membuat hantaman ke berbagai pihak. Kali ini yang kena damprat habis itu adalah para buzzer setia Anies yang masih kena efek lem Aibon. Dengan kerasnya si ZWC menghantam sampai menghujam ke ulu hati dari pemuja Anies yang mau menyamakannya dengan gubernur New York serta bangga dengan promosi internasional Anies. Tanpa ampun langsung digaruk dan disikat si Zheng WC sampai tagar dan sanjungan Anies itu gosong bak lubang hitam di luar angkasa. Koran hater Indonesia cum anti Jokowi, The Sydney Morning Herald rilis berita, judulnya bombastis, Anies Baswedan dirintangi tes web, hoax. Lalu disamakan dengan Andrew Cuomo, Gubernur New York, COVID-19 hotspot 22.000 orang tewas.
Ngeri cuy, Zheng Weijia sebenarnya sudah hafal semua permainan dan seluk-beluk pencitraan Anies yang dibangun di atas kebohongan. Permainan politik yang sangat kotor itu bisa jadi sudah membuat si Zheng Weijia sangat gerah. Dari pihak BPK yang ikut membantu drama si Anies juga sudah dibongkar dan dilucuti oleh staf sus dari Bu Sri Mulyani. Habis sudah pencitraan dengan menunggangi pandemi corona, semuanya berbalik mengeroyok habis dan merontokkan drama pencitraan menuju kursi kepresidenan. Lama-lama bakal banyak pendukung Anies akan meninggalkannya karena kebohongannya terus dipamerkan dan jumlah korban terus bertambah. Kualat dan kena batu, kilangan si Anies. Mampus dah. Nah, Partai Nasdem masih berminat mengusung Anies. Ayo semangat dong dan silakan nyungsep bareng. Tulisan sebelumnya, buzzer Anies kritik keras dan bongkar Anies, waras, kena prank atau efisiensi. Ditulis oleh Ronindo. Penulis kondang siwet si Jemima menunjukkan fakta yang membuat penulis jadi ikut pelangap-longo. Ada kejutan atau efek getar, tapi kali ini muncul dari si buzzer militan Anies Baswedan. Dia sangat tajam dan keras dalam menulis, terutama membela gubernur junjungannya. Tapi ada yang berbeda dengan dia kali ini. Tulisannya sudah rada waras, tak hanya sekali. Nah, ini sekaligus membuka mata pendukung Anies yang masih terus hidup dalam ilusi dan diayun oleh janji surga. Tapi bohong, ala si Anies gubernur yang memiliki predikat good bener, tapi sangat good kalau bikin prank atau bikin penghiburan masif. Penulis jadi terheran, ada apa gerangan dengan si ZWJ, aka Zheng Weijia, yang selama ini jadi pembela mati-matian dengan narasi yang bombastis untuk membela junjungannya. Apa yang merasuki, mencerahkanmu, Zheng Weijia? Apakah karena pandemi lalu jadi bertapa dan menemukan pencerahan? Ataukah karena empati atau peduli karena melihat sekilas postingannya, penulis membaca ada unsur simpati yang dia tunjukkan. Penulis berpikir, apa baru sadar selama ini jutaan warga DKI sudah kena prank sejak dia terpilih? Apakah si ZWJ menunggu bukti lapangan dulu? Entahlah. Yang mengubahnya, tapi perubahan ini jelas positif karena sangat langka kasus di mana buzzer militan Anies itu mengkritisi beliau. Ini baru buzzer yang berakal sehat, bukan akal berkarat. Penulis menyajikan cuplikan tulisan epik ala si SWJ dengan judul Ricuh 3 Menteri by Zheng Weijia. Terlihat sindiran telak ke si Anies yang dipuja si Piu Sinting dan kawan-kawannya buzzer Anies yang masih ketularan prank Anies. Penulis harus mengakui cara menulisnya yang langsung menghantam dari awal. Perhatikan kalimat awalnya. Koran hater Indonesia, cum anti Jokowi, The Sydney Morning Herald rilis berita. Judulnya bombastis. Anies Baswedan dirintangi tes web, hoax. Lalu disamakan dengan Andrew Cuomo, gubernur New York COVID-19. Hotspot 22.000 orang tewas. Sadis cuy, si Zheng Weijia memberondong Anies tanpa ampun dengan menyebutnya hoax dan membuat ironi karena gubernur New York yang disandingkan dengan Anies malah korban tewas corona itu sangat banyak alias memegang rekor di Amrik. Wow, ini membuat sanjungan buzzer gila Anies itu langsung terhempas dan rontok jadi abu. Sisa-sisa Piu dan kawan-kawan memasang dan menaikkan tagar menyamakan Anies dengan gubernur New York. Hanya satu sabetan di kalimat awal sudah menanggung cuitan dan tagar si Piu jadi hangus. Kosong tak bersisa. Lalu si ZWJ melanjutkan sabetannya ke Anies soal prank yang viral di soal bantuan duit termasuk bantuan daging saat berdialog dengan si Agim. Publik taunya Anies Baswedan pernah bilang akan kasih 1 juta rupiah jadi 600.000. Ada daging sapi tapi cuma mie rasa bakso sapi dan sarden 2 kaleng. Perbandingan ZWJ terus berlanjut dan kali ini memihak pada Mensosi Juliari Batubara. Sangat tepat dan mencerahkan. Distribusi paket sembako rencananya per minggu sekali guyur 149.000, sedangkan Kemensos pecah bantuan jadi 2 kali 300.000. Distribusi 2 minggu 1 kali, tepat. Dia juga membongkar dan menguak kong kali kong yang membuat DKI menang banyak dan rakyat malah menderita. Tapi alas, sampai minggu
4 bantuan dari Jakarta baru turun rintik sekali. Salah kalkulasi, dikiranya sanggup bagi sembako segitu banyak. Operatornya yang terdengar hanya PD Pasar Jaya, penyedia barang, packing, surat cinta gubernur, sampai distribusi gudang logistik menang banyak. Ujungnya ZWJ membongkar soal kisruh 3 menteri itu yang semakin membongkar habis dan menelanjangi Anies. Masalahnya data kadaluarsa Pemda Jakarta nggak sesuai deal dengan pusat. Saking energik, operator sembako guyur 1,1 juta KK dengan paket 149.000. Lalu turunlah paket bantuan sembako Kemensos yang terima dia lagi. Orang miskin baru akibat dampak COVID-19 cuma bisa ngiler. Banyak ngeluh, ada yang bonyok digebukin ketua RT. Dia menyoroti soal tumpang tindih ini yang diributin 3 menteri, tapi dia juga memberi saran yang masuk akal alias solusi. Dia menyatakan bahwa mestinya Pemda Jakarta berperilaku sesuai deal. Bantu 1,1 juta orang atau 366.000 KK. Sisanya biar jadi porsi pemerintah pusat. Selamat datang dalam dunia kewarasan. Segala prank gubernur akhirnya dibongkar sendiri oleh buzzer militannya. Jadi sudah ketahuan kan, memang layak menyandang gubernur penghibur sampai akhirat. Mudah-mudahan ZWJ tetap konsisten dan bukan karena kena efisiensi, karena DKI lagi efisiensi besar-besaran. Soalnya sampai mau redupkan lampu jalan dan efisiensi ke tenaga ahlinya. Jangan-jangan. Tapi KO SWJ sudah kaya kan? Tapi kok SWJ sudah kaya kan? Wow. Demikian kura-kura siwet. Ditulis oleh Ronindo, dilansir dari siwet.com.